Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat di mana kalian berada, dengan ada sebuah kabar yang tidak nyaman, yang tidak enak kami dengar ya. Karena ini semuanya ini adalah musibah. Musibah ini menimpa sepetualnya Barai Lampung. Dengan dikabarkan dengan kembalinya Prabu ini kepada jalan yang tidak benar, telah disusul dengan seorang sahabatnya yang bernama Raimondo ini. Raimondo ini adalah menekan supaya Prabu kembali ke jalan yang tidak benar, dengan tujuan menyekap anaknya, supaya Prabu ini kembali di tangan Raimondo. Tapi di balik semua ini adalah perjalanan Bung Laga. Karena Bung Laga ini adalah satu kekecewaan antara di dalam rumah tangganya, mengakibatkan semuanya terjadi begini. Bertimpa-timpa ya, musibah demi musibah sekarang berdatangan. Yang ujung belakangnya adalah Bung Laga. Sebenarnya tujuan Bung Laga adalah untuk menghancurkan gimana caranya Barai Lampung dengan sepertualnya. Siapapun yang di jalan yang telah bertobat akan ditariknya kembali ke jalan yang tidak benar. Dengan diiming-imingi dengan harta, wanita, kekayaan. Dari perjalanan demi perjalanan, apalagi seperti kami ya, makan sehari-hari aja susah, tapi kami kuat. Kuat dari cobaan, kuat dari iming-iming dari Bung Laga dengan Raimondo. Tapi kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, karena kalau kita sadar dan ingat, sebuah harta itu tidak akan kembali untuk selamanya. Hanyalah harta itu akan merusak perjalanan hidup kita dengan diiming-imingi wanita. Karena wanita adalah racun dunia yang meracuni segala hal. Apalagi Prabu tadinya telah sadar, ingin kembali ke jalan yang benar, ingin bertobat. Setelah diarahkan oleh Barai Lampung, setelah kami bimbing, kenapa Prabu tiba-tiba ini menjadi begini? Mendengar Prabu telah kembali ke jalan yang sesat. Nah, dengan inilah para sahabat ya, Ki Jagabaya memohon doa, semoga Prabu ini kembali ke jalan yang benar, diarahkan oleh sepetual Barai Lampung. Minta doanya, semoga dari satu dari kalian yang 1000 orang telah mendoakan perjalanan Prabu ini, supaya dijabah Prabu ini kembali ke jalan yang benar. Tapi kenapa semuanya bisa terjadi para sahabat ya? Dikarenakan kemungkinan Prabu ini imannya lemah, hanya sekupas sekulit bawang. Dengan cobaan isi perut, dia tidak kuat. Dengan cobaan mata yang selalu melihat wanita, dicoba oleh Bung Laga, diiming-iming wanita yang cantik, dia tergiur Prabu ini. Apalagi dengan dikelimatkan, diancam anak istrinya. Ini satu-satunya. Sangat luar biasa para sahabat ya. Ancaman demi ancaman ini. Tadi ya para sahabat ya, saya tidak nyangka Prabu sudah mengikuti sholat, sudah menjalankan istiqomahnya, sudah berjalan dengan bagus sekali. Kenapa begini pas dengar kabar yang telah hancur ini? Masya Allah ya. Saya merasakan dengan kabar yang begini nih, rasanya hancur. Hancur. Kalau bukan dengan keimanan, dengan kesabaran, kemungkinan Ki Jagabaya tidak kuat. Karena saya merasakan berjuang dari hari ke waktu, dari ke waktu ke minggu, dari minggu ke bulan, untuk menegakkan keadilan, menumpas keperzaliman yang ada di muka bumi ini, bersama-sama seperti Barai Lampung. Kalau saya tidak kuat, mungkin saya sudah stres, ya, mungkin saya sudah gila. Tetapi saya yakin ya, dengan kesabaran ini, mungkin ini cobaan kami. Inilah yang kami petik dari hasil untuk menobatkan Prabu. Inilah kami jalani. Mudah-mudahan dengan ada perjalanan ini, dengan ada cobaan ini, mungkinan yang akan datang Ki Jagabaya mungkinan sama seperti Barai Lampung. Apalah yang kami petik nanti. Mudah-mudahan ya persahabat,
itulah doakanlah perjalanan seputar Bari Lampung. Semoga dilindungi, semoga kami digenggam dari ancaman-ancaman yang orang-orang yang ingin merobohkan Bari Lampung dengan sebetulnya. Inilah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ya. Kebaikan kami ini selama ini Bari Lampung ini sangat baik sama Prabu. Ya, seperti madu, seperti gula. Kenapa akhir-akhir ini di dalam waktu yang singkat-singkat ini dibayar dengan racun yang sangat luar biasa. Makanya kalau bukan terbentuk hati ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, mungkin saya sudah lebur jantung ini mendengar kabar yang tidak nyaman ini. Subhanallah, subhanallah. Apa yang akan terjadi apabila ini ke depannya jelas misi-misi Bari Lampung ini akan terbuka semua. Karena di belakang ini Prabu sudah masuk ke dalam padepokan Bari Lampung, sudah tahu isi padepokannya, semuanya. Yang ini yang kami takutkan. Kelemahan ini yang akan dicari oleh Bung Laga dengan Raimondo. Karena tujuan Raimondo jelas, semuanya ada motifnya. Menekan Prabu supaya kembali jalan yang jahat. Dengan alasan menyekap anaknya dengan tujuan supaya Prabu ini kembali kepada Raimondo. Ini, ya Allah ya Tuhan. Tapi para sahabat-sahabat ya, saya yakin keyakinan Ki Jagabaya, walaupun panas terih, gimana pun terihnya, walaupun gimana tajamnya silat dan pedang, kemungkinan saya tetap berdiri kukuh. Apapun yang ada yang saya terima, saya bersyukuri hidup. Saya tidak akan tergoyah dengan iming-iming Bung Laga bersama antek-anteknya. Kena kehidupan ini para sahabat ya, kadang-kadang kelam manis, kadang-kadang kelam. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dari tadi jaga bayar saya? Iya, saya sangat sedih sekali. Ini ada persoalan yang lebih besar lagi yang sepertinya akan menimpa kita nih jaga bayar. Iya. Sini duduk saja ya Pak. Iya. Saya duduk saja. Ini tolong ini. Coba sini. Ya, ambil itunya. Sebenarnya saya sangat sedih, sangat pilu. Rasanya jantung ini rasanya mau pecah. Ya. Rasanya dunia ini nggak ada lagi dindingnya. Inilah kita manusia itu jaga bayar perlu diberikan keimanan yang tebal ya. Iya benar ya. Iya. Kalau tidak tebal, tidak kuat, maka kita itu akan mudah sekali tergoda dan ikut kembali ke dunia hitam seperti Prabu ini. Masya Allah sebenarnya. Sudah bersimpu, sudah diberi baju, sudah diberi madu, kita ajak tuntun ke jalan yang benar. Ya inilah satu jalannya. Karena anaknya ditawan. Ya satu. Iya. Keduanya dengan diiming-iming segala hal itu kok dia goyah. Nah ini. Kegoyahannya seperti imannya sekulit bawang kayaknya. Manusia cuma dicoba begini, dia sudah tidak tahan. Apalagi nanti ketika kita mati. Jaga bayar ya, kita wah, mengikuti jejak Bang Rea bermacam godaan. Kayak alhamdulillah luar sampai biasa. sekarang kita istiqomah. Iya. Sampai sekarang pun kita masih diuji. Dia itu masih memikirkan dunia daripada akhirat. Inilah kalau satu. manusia masih memikirkan dunia ini seperti Prabu ini ya. Padahal belum tentu mereka akan membunuh anaknya Prabu. Belum tentu. Benar. Iya. Kita bisa saja menyelamatkannya kalau dia ingin berbaik atau bermusyawarah dengan kita ya. Inilah tipis sekali keimanannya. Maksud sekali. Kalau memang Prabu punya tekad yang bagus, apapun yang terjadi, jangan dilepas hakikat hatinya. Benar. Untuk kembali ke jalan benar. Iya. Itu hanya cobaan. Hanya cobaan. Kita pun bisa membebaskannya. Bisa saja. Namun Prabu sudah memilih jalannya seperti itu. Dia kembali lagi bersama Bung Laga, Raimondo dengan mungkin diiming-iming wanita karena tahu sendiri. Iya, itu satu. Iya. Kedua juga Prabu ini orangnya sangatlah rentan. Benar. Sangat rentan. Hanya diangkat endok wanita pun dia sudah goyah. Sudah goyah. Apalagi Bung Laga. Anaknya disekap dia kembali kepada mereka. Sebenarnya bukan itu saja alasannya. Bukan. Ya? Bukan. Tidak melandasi alasan yang kuat. Saya ini banyak yang saya pikirkan. Ini Gus. Iya. Dikenakan Prabu sudah tahu di dalamnya padepokan tempat Bari Lampung. Itu yang saya pikirkan. Benar. Alah gampangnya dia menerobos tempat ini. Nah. Setelah dia tahu celah duduk di mana tempat segala hal. Nah ini. Sudah tahu semua celahnya. Iya. Sudah saya wanti-wanti dari beberapa hari yang lalu. Saya dulu pernah bercerita sama beliau Bang Lampung.
siapapun ditobatkan jangan sampai masuk ke dalam padepokan. Nah, kita sudah berbicara berapa kali tentang ini. Akhirnya terjadi. Ucapan kita itu benar semua. Tapi yang aku pikirkan ini ada. Kenapa Bulaga sampai sejahat itu ya? Sampai dia sanggup. Nah, untuk mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Sedangkan dia tahu ya, seperti siapa ini? Prabu. Ini padepokan kita. Nah, coba kau ini. Ya. Nah, ini padepokan kita. Di sebelah itu gudang madu. Di sini gudang madu. Ya, tempat wiritan, tempat barang-barang yang tempat santriwati, santri putra. Nah, di sini tempat pusaka dan senjata semua. Senjata semua di sini. Sedangkan Prabu ini sudah duduk di sini. Nah, di dalam ini itu yang saya pikirkan. Semuanya akan bocor. Ya, akan ditahu ya Remondo ini. Sudah tahu lokasi-lokasi. Sudah tahu. Inilah Prabu. Apakah memang dia pura-pura tobat dulu? Sampai Bang Ria itu sampai tergoyah. Percaya. Begitu percaya, begitu yakin. Akan terjadi lagi kayaknya. Bisa-bisa akan kembali lagi. Iya. Padahal kita berminggu, berbulan. Jangan begini. Gimana? Coba pendapat. Jangan begini. Atas kata-kata si Sair berdarah ini, sehingga Prabu ini terhipnotis atau goyah hatinya. Dia tahu sendiri Sair berdarah, Bung Laga. Iya. Bagaimana ucapannya tajam silet, ya, untuk meyakinkan seseorang. Jangankan dengan sesama kita manusia, dia berbicara dengan benda mati pun seperti besi bisa bengkok. Saking Sairnya berdarah itu. Iya. Ya. Apalagi si Prabu yang baru beberapa hari mengikuti kita. Ya itulah keimanannya tipis. Inilah sahabat semua ya, kalau pendidikan jauh agama kurang itu seperti Prabu inilah. Mudah sekali, rentan sekali untuk dipengaruhi. Aku bingung memecahkannya ini, masalah ini. Kita bawa ke hulu. Gimana? Dia ke hilir. Kita bawa ke hilir, dia ke hulu. Sedangkan di dalam baskom ini, tempat barang Lampung ini, dia sudah mandi. Dia udah tahu semua. Gimana? Kita sudah cukup sabar, kita sudah cukup puas hati kita menahan kesabaran kepada mereka ini ya. Sudah beberapa kali mereka ditobatkan, namun pula kembali lagi membuat ulah. Saya tidak akan memberi toleransi lagi kepada mereka. Saya akan membabat habis mereka. Kalau begini caranya kita dipermainkan sama saja. Iya, kalimat itu memang sering kita ucap. Iya. Tapi kita tidak diajarkan dengan ingin menghabiskan dosa. Iya. Sedangkan kita menyisa burung aja kita takut. Iya, sekarang ini apalagi. Ini permasalahannya di sini Jagabaya. Tapi mau sampai kapan kita dipermainkan terus seperti ini? Bahkan nyawa kita pun terancam oleh mereka. Selip dikit kita yang tewas Jagabaya. Iya. Bagaimana? Kalau ini dikit lagi kita yang habis. Benar. Baju kita sudah tahu, tempat kita sudah tahu, semua sudah tahu. Sudah ditahuinya, sudah. Inilah. Mau jadi apa sekarang ini? Inilah seperti Prabu ini ya, mencari makan di sana, berak di sana. Nah, Bung Laga sekarang kambuh. Iya. Bung Laga sekarang udah narik Remondo itu katanya. Remondo, siapa itu Remondo itu? Saya pun tidak tahu, tapi semenjak ada Remondo, semua resah sekarang. Kembali resah yang tadinya tenang, aman, adem sekali, sekarang sudah membuat onar di jalanan seperti sudah bayar. Kita temui pada sore hari kemarin. Nah, bertemu dengan siapa itu? Sepertinya si Ronald apa itu namanya? Bukan. Iya, yang satu punya Jarwo. Mereka menguasai lagi gudang-gudang dan di perapatan itu. Ini membuat resah lagi secara tidak langsung seperti ini. Anak buahnya banyak sekali. Karena mereka merasa dibackingi oleh si Remondo. Remondo ini kunci otaknya. Remondo ini sebenarnya bukan dari daerah sini. Dia ini. Benar. Iya. Ya. Dia ini berpindah-pindah katanya. Besar, tinggi, kumis panjang ya. Dia menguasai Selat Melaka sama Sunda. Tapi yang saya herankan tuh itu apa memang emas yang dikalungnya? Kalau kita lihat itu seperti aliran dari perguruan dia. Lambang. Benar. Di lambang itu saya lihat itu apa tuh energinya sangat kencang sekali. Di kalung. Ya di kalung itu. Jadi apabila kita bertatap pernah mandi itu kita akan luntur langsung. Oh jadi. Kita lihat. Luar biasa. Memang sangat luar biasa. Yang perlu digali lagi gimana Remondo ini gitu. Iya. Satu yang harus tiwan-tiwan Remondo. Keduanya sekarang ini Bung Laga. Ketiganya adalah Prabu. Keempatnya bisa jadi seperti Walidi, selip sedikit tewas, selip sedikit ngikut mereka antara dua langkah. Tapi begini juga Pak.
Saya dari tadi kita membahas tentang Prabu. Apa tidak menutup kemungkinan besok, hari, lusa, minggu, bulan, tahun depan setan merah lah yang mereka bikin. Akan jadi, akan terjadi. Akan terjadi. Iya. Aku bisa, perasaanku akan terjadi semua. Akan terjadi bencana. Benar. Di dalam sebetulnya Bang Ri, di dalam ini Padepokan semuanya akan terjadi semua. Bencana yang besar. Iya, karena semua sudah tahu tempat berak, tempat segala macam itu sudah ditahu mereka semua. Mau kemana lagi kita ini? Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Tidak mungkin lagi kita untuk mengulanginya. Semuanya sudah terjadi. Sudah mereka terjadi. Sudah mengetahui seluk beluk gudang tempat Padepokan kita. Sudah jadi semua. Jadi nggak bisa sekarang lagi. dari sini ke depan bagaimana cara kita untuk menjaga semua ini? Kita ini harus melangkah hati-hati. Waspada. Makan dari mana barang itu hati-hati. Ketemu orang di jalan kita harus waspada. Bahkan semakin ramai sepertinya rekrutan mereka sekarang ini. Iya, inilah yang saya pikirkan. Dulu itu yang bernama siapa itu si Bonkei dan mat angin sudah muncul sekarang ini. Hilang, tidak tahu kemana, tidak tahu dia berguru atau bagaimana, saya tidak tahu. Muncul lagi. Ini yang saya pikirkan ini. Banyak ini akan terjadi bencana ini. Luar biasa nih, makanya kita harus waspada dan hati-hati. Tebalkan lagi keimanan kita agar kita ini tidak mudah terayu, temakan, bujukan oleh mereka. Yang jelas begini, kita harus mengadakan perkumpulan ya di tempat berlampung. Perkumpulan besar-besaran Jaga Baya. Kita harus pecahkan. Alhamdulillah datang. Ayo sini. Alhamdulillah. Apa benar ini ya? Saya ini mendapat kabar ini. Nah, ini ada kabar apa lagi nih? Katanya si Prabu ini ikut lagi dengan Raimondo nih. Inilah yang kami pecahkan ini. Dari tadi Bang Rio. Yang ini sudah dibahas emang. Kami bahas dari tadi. Inilah. Berarti benar itu. Benar. Inilah Prabu ya. Coba kau bayangkan saja Bang Rio. Prabu sudah tahu seluk beluk Padepokan dan gudang madu tempat santri kita. Sekarang dia dengan alasan anaknya disekap. Iya, disekap. Padahal bukan itu saja untuk dengan alasan tekanan. Bisa saja kita membebaskannya. Iya, kalau memang sangat mudah sebenarnya ya. Benar. Nyawa pun taruhkan kalau memang dia sudah kembali ke jalan yang benar. Tidak sesuai dengan kalimat ikrar dia. Iya. Masih bisa goyah. Nah ini itu hanya permainan Prabu supaya semua tahu di dalam Padepokan Bang Ri, senjata, tempat kitab-kitab ilmunya di dalam ini. Nah ini yang aku yang pikirkan ini. Iya. Bisa jadi seperti itu juga Bang. Dia hanya mata-mata. Tapi kalau memang ini sandiwara mereka begitu manisnya, begitu apinya, begitu eloknya yang dipermainkan oleh mereka. Iya, cantik sekali semua ya terkecoh. Terkecoh dengan kebaikan dia pura-pura tobat, mengucap ikrar segala macam, bahkan bersahadat lagi. Astagfirullahaladzim. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Iya benar. Jangan-jangan mereka ini sebelum sudah kerjasama antara Prabu ini dan Bung Laga atau itu patut kita selidiki berarti. Itu perlu harus kita ingin tahu sebenarnya. Sebenarnya Raimondo ini dari mana? Kok ada sebuah lambang di kalung sini? Itu aliran mana? Ini kan siapa sebenarnya Raimondo ini? Harus kita selidiki itu. Kalung itu. Iya, kalung itu. Berasalnya. Apa dia dari perguruan mana? Yang aku takutkan begini, semua seperti Bang Ri ini akan terjadi sesuatu. Yang ini pasti akan terjadi. Berarti kita harus agak tingkatkan ini harus waspada ya. Dari mana kita dapat makanan, siapa yang ngirim, siapa yang ngasih, itu harus waspada ya. Itu jangan terlalu langsung kita percaya Jangan, akan bahaya kita, yakin. Ini tahun ini, bulan ini akan terjadi yang sangat luar biasa di dalam apa tuh Sepetul Bari Lampung ini. Siapa yang lengah, dia yang akan tewas. Tapi masuk akal juga. Pas itu kan Bang Ri pernah live streaming menemui Bunda Ratu itu. Nah itu katanya akan ada kejadian besar. Kejadian besar. Ya paling ini sudah berjalan ya. Iya, ini tandanya. Benar, ini tandanya. Poranda sekali ini sebenarnya ini sekarang. Saya kacau. Tidak tahu ya, entah Jaga Baya, entah saya, entah Bang Rio, entah seperti lainnya. Iya, tidak tahu. Kita harus waspada. Iya. Lengah sedikit kita yang tewas. Yakin saya. Sedangkan kita tidak bukan tidak boleh ya. Iya. Masih ada batasan untuk menewaskan mereka. Iya. Sedangkan mereka dengan membabi buta untuk menewaskan kita. Mereka nggak ada batasnya. Iya. Karena dengan diimingin oleh Raimondo tadi, Bung Laga, harta, wanita, rumah segala macam, mobil, ya ini. Nah, kalau setan itu seperti ini, Mbak ya. Karena yang aku bingung, kenapa Bung Laga muncul?
Ini dia. Masalahnya ini. Nah, ini masalahnya. Apalagi emang dia ini julukannya apa itu? Pendekar Sair berdarah. Pintar bersair. Kalau Bung Laga tidak bisa kita anggap sebelah mata. Iya, tidak bisa. Ya. Sepak terjangnya emang sudah melalang buana kan. Dia sudah lama bersama kita. Karena dia tahu semua sebelum kita. Benar. Iya. Ini. Bahkan tingkat-tingkat keilmuan kita dia tahu. Dia tahu. Beliau itu. Luar biasa ya. Sama aku sudah lama sama beliau itu. Iya, dengan Semakan panjang sekali kisah kau dengan Bung Laga Jagabaya. Lama sekali. Kalau diceritakan itu mungkin nggak cukup satu hari. Iya. Dia pernah jadi brutal ketemu saya sesama satu jalan. Ketika dia punya istri 7 istrinya, wah, tahu sendiri satu istri kayak bidadari dari kayangan. Dia orangnya tidak mau sembarangan. Bung Laga itu. Tapi dibalik semua ini kenapa ketika kita sudah damai, tenang, dia muncul membuat gaduh. Ini yang saya kurang paham ini. Kembali lagi kepada keimanan tadi. Mungkin keimanan Bung Laga itu tipis sehingga goyah dengan diuji dengan istrinya sendiri. Iya, nah, betul. Ketika dia diuji dengan istrinya sendiri, dengan keluarganya sendiri, dia menyalahkan tim-tim kita, kita ya. Iya. Inilah anehnya dia. Tapi ada yang bingung Bang Leo. Kenapa dibalik ini kok dia tahu Remondo ini yang penguasa Selat Melaka? Masih jadi tanda tanya nih, dari mana dia ini? Betapa hebatnya si penyair berdarah ini. Iya, sampai segitu jauh dari Selat Melaka, Remondo ini. Kena lambangnya itu saya lihat. Nah, ini kok apa dari Selat Melaka ya? Sepertinya. Iya. Sangat luar biasa nih Remondo. Yang penting begini, jangan sampai kita disuguh minuman orang yang tidak dikenal. Benar itu. Jangan asal ya. Jangan asal. Ini juga kan biar sahabat-sahabat juga bisa menyimak ya dari cerita yang kita ceritakan ini ya. Fakta, benar. Faktanya keadaannya seperti ini. Jadi, ya. Dimanapun kita berada, kalau apabila ada yang ingin memberi makanan, minum, jangan mudah. Ya, siapa tahu itu rekrutan mereka. Pasti kalau Prabu sudah masuk, jadi Prabu memberikan satu kelemahan. Nah, ini yang jelas ini. Prabu akan membocorkan kelemahan sebetul Bang Ri Lampung. Lampung. Ini. Karena dia emang sudah masuk ke lingkup kita. Nah ini, waktu Bang Ri hilang, kelemahannya hanyalah. Saya nanti kalau bertemu Prabu ini, saya hajar habis ini sepertinya. Iya. Habis kesabaran saya. Harus kita hajar. Sebenarnya kemarin itu ya. Tapi hati Bang Ri berbeda sama kita. Kita masih emosi sangat tinggi, tapi beliau tidak. Diampuni. Iya, inilah bedanya. Kalau saya kemarin Bang Rio, mendingan kita masukkan di dalam kuburan tanah tempat wadah sampah itu sana 1 bulan biar sadar. Mereka kemarin itu lebih baik kita ajak ngobrol di hutan atau di tempat lain. Jangan dibawa ke harusnya ya. Sebenarnya. Mereka sudah tahu semua seluk-beluk tempat kita. Nah, akhirnya yang saya khawatirkan ada pusaka. Ini yang saya bingungkan lagi. Madu apalagi? Iya, udang madu lagi. Serbuk-serbuk pantai selatan itu harus kita amankan. Karena mereka ini, Remondo ini muncul ini semangat, juangnya luar biasa. Anak buahnya sekarang bertebaran. Pendanaannya sesuai dengan mereka. Mereka itu fasilitasnya dipenuhi. Kemarin kita kejadian di perapatan itu. Iya. Waktu kita mencari tebekan mobil. Di tempat ini, Padepokan. Iya, mobil itu memang sudah kami sentop, mau berhenti, muncul anak buah Remondo ini. Muncul. Ada mobil itu kabur. Apa yang terjadi di sana? Kami tidak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat. Iya. Sangat luar biasa mereka. Mereka ngamuk. Kami ditanya mau kemana? Pasti kata mereka ini mau ke tempat Bang Ri Lampung. Tahan. Akhirnya tertahan di situ. Nah, jadi terjadilah keributan. Selama ini masyarakat, warga tadi antam, tentram, damai, kembali resah. Kembali resah dengan adanya Remondo ini. Remondo ya. Penyair berdarah ini ya. Mahesa ya. Karena ini mereka menguasai pertokoan, pasar-pasar, gudang-gudang. Perekonomian ini mereka kuasai. Tapi ada satu curiga. Apa itu? Saya sama Sair berdarah. Karena setiap dia bergerak, dia nggak jauh dari selendang. Nah, ungunya itu. Iya, selendang ungu apa pink ya? Iya, pink. Itu kayaknya dia itu pun patah cinta asmaranya itu. Sepertinya apa itu? Itu punya sebuah cerita kalau nggak dulu. Dia dulu telah menyatukan dirinya kepada Putri Dayang Sapa itu. Mendapat selendang itu. Apa Dayang Sumbi ya? Bisa jadi. Iya. Nggak tahu saya. Itu. Iya, nanti. Dia ini kumat. Tawarkan dulu saja men ini ya men. Kayaknya kayak kumat di situ. Kita lihat dulu kamera ini ya. Sudah ini belum. Karena kita ini lagi mengatur siasat ya. Saya tahu Jagabaya. Mengatur siasat. Saya tahu kelemahan siapa?
si penyair berdarah. Ya mungkin dengan Bang Rio, coba Ya. itu saya Bang Rio. Itu yang itu Bang Rio. Nah, itu Oh, yang itu. iya. Kau wajib bicara kameramen yang satu itu. Kayaknya kelemahan itu Gitu, ada di satu tempat. Nah, iya. Iya. Soalnya Tapi kalau Mahesa sudah jelas kelemahannya pisang. iya. Karena dia apa sih menganut ilmu Monkey. Kalau Bung Laga kelemahannya ada di wanita. Wanita. Iya. Setahu aku. Iya. Dia paling lemah kalau wanita. Men, kau beritahu men itu men, dia men, kau beritahu men. Nah, kau beritahu dia. Yang penting ya, pertemuan kita di sini kita rahasiakan, jangan sampai dibongkar dulu. Iya. Kita ini Jangan sampai dibongkar dulu. siapapun ketemu ini kita rahasiakan rapi-rapi. Jangan sampai ini bocor. Iya, benar. Nanti semua sepetua sudah kumpul tempat berlampung, baru kita bocorkan 4 mata. Jangan Iya, sampai pasti ada yang kita mendengar. harus Semua tim sepertol kumpul. Ya. Ya. Kita rembukan bersama bagaimana langkah kita ke depan baiknya. Karena ini sangat menyangkut keselamatan semua. Keselamatan kita Iya. semua. Ini Tidak lagi keselamatan Bang Rey, keselamatan Jagabaya, keselamatan Semuanya. saya, semuanya. ini nggak bisa dianggap ringan, Tidak dianggap bisa dianggap ringan. kece-kece. Ini Iya. bukan sembarangan ini. Iya. Apalagi ya, Remondo menekan anak Prabu. Ya, Ini nanti ketika kau Gus bisa saja. diambil Keluarga lagi, saya. ambil lagi. Iya. Mau tidak mau harus mengikuti perjalanan Remondo. Saya lawan kalau saya. Kita ngomong apa? Kita ngelihat anak kita, istri kita. Yang kita pikirkan, itu yang kita pikirkan. Iya. Ini yang jadi masalah kita Tidak ini. seperti itu juga Jagabaya. Seharusnya tidak harus seperti Prabu mengambil langkah pintas. Iya. Memancung sekali pancung. Dengan disekapnya begitu langsung dia mengikuti. Ya harusnya tidak seperti itu. Seharusnya dia rembukan kepada kita dulu. Sebenarnya Bagaimana? jangan mengambil keputusan itu Iya. sesingkat itu. Bagaimana caranya anaknya selamat, dia Nah. tidak kembali lagi kepada mereka. Kan masih ada jaminan. Benar. Prabu datang menghadap kita. Iya. Antara kita pun siap jadi jaminan ke sana. Benar. Untuk menenangkan dulu. Bisa Iya. saja. Sampai anaknya jangan diapakan. Iya. Nah, kamu orang yang bergerak. Ini tidak. Prabu. Langsung saja ya. Langsung saja. Ya, ini. Melihat anaknya disekap, langsung ikut. Ada apa di balik semua ini? Apa ini hanya permainan? Permainan. Nah, yang Atau itu. emang dia ini saking takutnya tadi ya, itu masih tanda tanya sebenarnya. Kalau firasat saya, Gimana? seperti ini sebuah permainan. Aku ke sana. Nah, itu. Masuk akal. Secara tidak langsung setelah Prabu mereka akan merekrut lagi yang lainnya. Tidak nutup kemungkinan